Hai semuanya, perkenalkan nama saya Kresna Govinda Sirait dari Fakultas Kehutanan Universitas Mula Warman. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang hutan primer dan hutan sekunder. Simak videonya. Hutan primer. Secara umum, pengertian hutan primer adalah kawasan hutan alam yang sama sekali belum dieksploitasi oleh manusia. Dengan kata lain, hutan primer terbentuk secara alami tanpa gangguan oleh manusia. Oleh karena itu, hutan primer disebut juga dengan nama hutan perawan. Sifat dan ciri-ciri. Hutan primer memiliki jenis pepohonan yang sangat banyak jumlahnya, dapat mencapai 40 hingga 80 jenis pohon per hektar. Terdapat tapak yang bervariasi, baik secara struktural maupun komposisi jenis. Struktur penyebaran diameter pohon berbentuk huruf J terbalik atau biasa disebut dengan kurva grafik planter. Hutan primer memiliki jenis pohon niagawi sedikit, tetapi tidak berlaku pada hutan Dipterocarpaceae. Dan beberapa jenis pohon hidup bercampur secara individual, meskipun ada beberapa jenis pohon yang hidup secara berkelompok berdasarkan spesiesnya. Hutan primer. Tahap hutan primer merupakan tahap terjadinya proses pembentukan hutan primer. Dengan tahap satu, pepohonan yang berfungsi sebagai tajuk utama hutan tumbuh semakin tua. Dua, banyak pohon-pohon tajuk utama yang mati. Matinya pepohonan tersebut memungkinkan munculnya banyak celah hutan. Tiga, adanya celah hutan akan mendorong pertumbuhan pohon-pohon lapis bawah semakin cepat. Kecepatan pertumbuhan pepohonan lapis bawah bergantung pada intensitas cahaya matahari yang diperoleh hingga dasar hutan. 4. Celah hutan ditumbuhi oleh pohon-pohon dengan tajuk yang menjulang tinggi dan lebar. Hutan primer dapat dibagi menjadi 3 kelompok, yaitu 1. Pengertian hutan primer menurut karakteristiknya. Pengertian hutan primer menurut karakteristiknya dilihat berdasarkan kondisi hutan. Adapun karakteristik hutan primer yang dimaksud yaitu terdapat banyak pohon-pohon yang sudah tua, tunggul atau batang yang telah mati masih berdiri tegak dan kokoh. Adanya dominasi lapisan-lapisan tajuk atau kanopi hutan oleh pepohonan sembulan, dan akumulasi kayu-kayu yang telah mati dengan ukuran besar, salah satunya adalah batang-batang rebah. 2. Pengertian hutan primer menurut dinamika tegakan. Berdasarkan dinamika tegakan, hutan primer merupakan kawasan hutan alami yang tumbuh berkembang sebagai tahap akhir, mengikuti tahap pertumbuhan kembali lapis bawah yang tumbuh berdasarkan dinamika tegakan. Hutan primer memiliki tahap pertumbuhan yaitu tahap tegakan rusak atau hancur, tahap tegakan tumbuh kembali, dan tahap seleksi batang. 3. Pengertian hutan primer menurut umur tegakan. Pengertian hutan primer menurut umur tegakan memiliki arti berbeda-beda di setiap wilayah. Hal tersebut bergantung pada masing-masing wilayah geografisnya. Tiap wilayah memiliki perkiraan waktu rata-rata yang diperlukan hutan untuk melakukan pemulihan kembali dari kerusakan hingga mencapai tahap hutan primer. Perkiraan waktu rata-rata pemulihan hutan primer pada suatu wilayah dapat dijadikan sebagai metode praktis dan berguna, sehingga penetapan tahapan suatu tegakan hutan dapat ditentukan secara objektif dan cepat. Sekunder. Secara umum, pengertian hutan sekunder adalah hutan yang terbentuk dari regenerasi hutan primer yang awalnya rusak karena bencana alam atau akibat penebangan yang disengaja oleh kebutuhan manusia. Penebangan tersebut umumnya bertujuan untuk mendapatkan kayu atau membuka ladang sebagai tempat cocok tanam. Sifat dan ciri-ciri. 1. Struktur dan komposisi yang ada pada hutan sekunder tidak hanya bergantung dari tapak hutan, namun juga tergantung dari umurnya. 2. Kawasan hutan tidak selalu berisi pohon jenis niagawi. 3. Hutan sekunder ditumbuhi oleh tegakan muda yang berkomposisi dan memiliki struktur seragam. 4. Pada awalnya riak pohon besar, namun lambat laun riak pohon mengecil. 5. Batang cenderung bengkok dan jegrowong. 6. Sulit untuk melakukan perencanaan pemasaran hasil hutan. Fungsi hutan primer dan sekunder. Pertama, mencegah terjadinya tanah longsor dan erosi. Adanya hutan di bumi ini membantu penyerapan air hujan agar tidak langsung diserap oleh permukaan tanah. 2. Pepohonan yang ada di hutan memiliki fungsi sebagai penyimpan, pengatur, dan penjaga persediaan air sehingga ada keseimbangan kebutuhan air ketika terjadinya musim hujan dan musim kemarau. 3. Hutan merupakan sumber plasma nufta keanekaragaman ekosistem hutan. Artinya dapat membantu perkembangbiakan keanekaragaman hayati genetika. 4. Hutan dapat membantu mengurangi polusi akibat pencemaran udara. Pepohonan yang ada di hutan menyerap karbon dioksida dan menghasilkan oksigen. Kelima, pepohonan di hutan membantu menyuburkan tanah. Serasa berjatuhan ke tanah agar terurai menjadi humus. Humus merupakan unsur hara yang dapat menyuburkan tanah. Yang keenam, hutan dapat dijadikan sebagai sumber ekonomi. Ada berbahan kayu dan non-kayu seperti karet, rotan, getah perca, dan bahan baku bangunan lainnya. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.